Shalom, selamat pagi, Horas. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan dalam Tuhan kita. Hari ini kita sudah memasuki akhir pekan. Hari-hari sangat cepat berlalu ya. Di hari Sabtu yang indah ini, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya menyertai kehidupan kita. Dan tetaplah percaya, sebagaimana hari-hari yang telah kita lewati, hari ini dan hari-hari kita ke depan pun, Tuhan selalu menyertai. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan terus memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kita dimampukan melakukan segala pekerjaan kita seturut dengan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Biarlah hari ini boleh kami lewati dengan baik, karena Tuhan selalu menyertai, sebagaimana Engkau menyertai kehidupan kami di hari-hari yang telah kami lewati. Mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menuntun hati kami, mengarahkan pikiran kami untuk terus melakukan pekerjaan kami di dalam ketaatan, kesungguhan, dan kerendahan hati. Dan kami hanya mampu melakukannya dengan belajar di dalam kasih-Mu. Dan kami akan terus mempelajari segala sesuatu yang baik dari Tuhan melalui firman-Mu. Bukalah hati kami, terangilah pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 5 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 17. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dung didok ibanai muruk masude alonai. Jala marlasni roha masude natoropi. Siala saluhut pambahenan na marmuliai. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam 3 kitab sinopsis, Matius, Markus, dan Lukas, Yesus mengajarkan hukum yang utama dan terutama kepada umat manusia. Secara khusus di dalam Lukas 10 ayat 27 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Allah harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Segala sesuatu yang ada pada diri kita, baik jasmani maupun rohani, baik fisik yang terlihat dari luar, maupun roh kita yang tidak terlihat dengan mata, itu harus dengan sempurna, seutuhnya kita persembahkan sebagai tanda wujud kasih kita kepada Allah. Saudara, sebagai wujud kasih kita kepada Allah, tentu itu harus kita refleksikan, kita aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang utama dan terutama
di dalam kehidupan kita yang diwariskan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang yang beriman. Sebagai tanda kita mencintai Tuhan, maka kita harus mencintai sesama manusia. Bukankah itu yang dikatakan Yesus dalam Matius 25 ayat 40? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lihatlah saudara, apa yang kita kerjakan untuk orang-orang yang menderita, untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan, yang mengharapkan belas kasihan, kita telah mengerjakannya untuk Tuhan. Inilah yang mau diajarkan kepada kita. Secara khusus di dalam perikop kita pada hari ini, Yesus mau mengingatkan orang-orang yang beribadah kepada Allah, yang menaati hukum Taurat dan berpegang pada aturan-aturan keagamaan. Ini mau diajarkan agar mereka yang taat melakukan perintah Allah harus menunjukkan itu di dalam kehidupan setiap hari dengan nyata. Ketika Yesus berada di rumah ibadat, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk. Punggungnya sampai bungkuk, saudara. Ia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Lalu Yesus dengan belas kasih-Nya memberikan mujizat, memberikan kesembuhan. Dalam ayat 12 dikatakan, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Lihatlah saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus adalah suatu pekerjaan yang besar, pekerjaan belas kasih yang nyata di tengah-tengah kehidupan manusia. Ini tentu bertentangan dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, secara khusus para pemimpin rumah ibadat. Mereka menganggap Yesus ini melanggar aturan keyahudian. Yesus melanggar hukum Taurat. Dalam kitab Lukas 13 ayat 14 di atas dari perikop kita ini, kepala rumah ibadat itu gusar ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Sehingga ia mengatakan, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi apa jawab Yesus pada waktu itu saudara? Dalam ayat 15 dikatakan, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Ini mau menganalogikan bagaimana perempuan ini yang sangat menderita, yang diikat oleh iblis, dan Yesus harus segera melepaskan ikatannya karena ia adalah anak-anak keturunan Abraham, yaitu orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari belas kasih Allah. Lihatlah betapa bersukacitanya orang-orang banyak yang melihat perkara mulia yang dikerjakan oleh Yesus. Dan tentu tidak demikian bagi orang-orang yang hidup di dalam kemunafikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melepaskan kemunafikan, membuka topeng-topeng kebohongan. Kalau kita mencintai Allah, marilah kita menunjukkan cinta kasih kita kepada Allah dengan mencintai sesama. Teruslah berbuat baik, jangan dibatasi oleh waktu, dan janganlah menjadikan aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan untuk membatasi kita melakukan belas kasih sebagaimana yang telah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Teruslah melakukan kebaikan dan taburkanlah kasih kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala pekerjaan baik, perkara mulia yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Ajari kami untuk mensyukurinya dan tolong kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.